Bacawa pres kita untuk selanjutnya kami persilakan untuk baca pres kita Bapak Haji Anies Rashid Baswedan untuk memberikan sambutan. Disilakan Bapak Manggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita panuti, para kiai, para habaib, para alim ulama yang saya hormati, saya banggakan, dan saudara seperjuangan sejak lama, calon wakil presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para anggota DPR RI, para anggota DPRD, seluruh pimpinan, kader, dan keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan seluruh hadirin sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Jadi seperti disampaikan Gus Imin tadi, ini semua sambungannya itu seperti sudah ada yang merencanakan, kita cuma jalani. Peristiwa yang kemarin sudah banyak diceritakan. Tapi yang saya merasa bersyukur juga adalah pada saat kita ngobrol sebelum deklarasi hari Sabtu yang lalu, Gus Imin dan teman-teman DPP cerita bahwa ini sedang akan ada Tour de Wali Songo, dan pas dilihat dilalah cocok saya bisa ikut di dalam salah satu ujung dari tour ini, yaitu nanti di Sunan Ampel. Nah, saya dapat bagiannya Ampel. Dapatnya Ampel. Buat saya ke Ampel itu artinya kembali ke kampung halaman. Iya, karena simbah-simbah saya dulu di Ampel Gading. Jadi kalau lihat dari Ampel mau masuk ke masjid itu, nanti ada salah satu gang, nah itu di situ tempat keluarga kami tinggal. Jadi ketika dapat salah satu, dan itu tidak direncanakan berbulan-bulan yang lalu, itu paling tidak kita tidak tahu. Yang punya rencana itu dari kantor pusat tuh. Kantor pusat yang punya rencana. Apa? Oh, dekengan pusat. Dekengan pusat. Jadi alhamdulillah, dan rangkaian itu ada khalaqah yang tidak kalah penting dan disampaikan dengan luar biasa. Saya merasa bersyukur karena bersama dengan Gus Imin ini, beliau bukan saja merupakan salah satu ketua partai paling lama di Indonesia, 18 tahun, memimpin tidak mudah. Betul-betul tidak mudah. Saya membayangkan mengelola sebuah partai politik memerlukan yang namanya stamina, itu stamina fisik, stamina intelektual, dan stamina mental yang luar biasa untuk bisa menjalani seperti ini. Dan kita bersyukur karena kita bersama-sama membawa pesan yang sejak muda kita sama-sama kerjakan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kita ingin Indonesia lebih sejahtera, dan kita ingin Indonesia yang bersatu dalam kepentingan. Setiap dengar kata amin, kita aminkan. Gitu, mengaminkan amin itu baru sekarang. Kalau dulu ya amin saja, kalau sekarang itu amin yang diaminkan. Bawaslu agak kerepotan mungkin. Ya, ya itulah tadi, itu degengan dari pusat. Kita tidak bisa bilang apa-apa. Nah, apa yang menarik? Karena ada warisan sejarah yang menjadi beban moral bagi kita-kita ini. Gus Muhaimin tadi menceritakan bagaimana PKB membawa
warisan sejarah ini untuk dijaga, untuk dipastikan bahwa ke depan Indonesia terus menjadi sebuah negeri yang di sini ada keteduhan sebagaimana ketika para wali dulu memulai untuk masuk dakwah dan menghadirkan sebuah suasana yang luar biasa. Ada perbedaan budaya yang amat lebar, tapi mereka memiliki kemampuan untuk menyatukan yang berbeda itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat baju, itu ada penjahit yang mengerjakan. Pasti mereka membuat pola dulu. Polanya cocok, tinggal jahit. Yang repot itu, kalau polanya nggak cocok dan harus dijahit. Betul tidak? Polanya sama, tinggal jahit kan ya gampang. Tapi yang sulit itu kalau potongannya beda, tapi harus jadi sama, jadi baju. Di situ diperlukan lebih dari sekedar pengetahuan. Di situ diperlukan kealiman, kebijaksanaan, kemampuan untuk bisa mengelola, sehingga potongan-potongan yang tidak sama itu menjadi sebuah pakaian yang indah. Dan itulah Indonesia kita yang kita lihat hari ini. Jadi kami merasa ini adalah sebuah kesempatan luar biasa, karena sekarang kita mengalami situasi yang mungkin serupa. Ada perbedaan-perbedaan baik sosial ekonomi, baik sosiologis, yang membuat Indonesia ini harus kita jaga keutuhannya. Dan kita menyadari selama beratus tahun umat Islam menjadi salah satu perekat di dalam kebangsaan yang ada di Indonesia. Salah satu lagi adalah juga bahasa ini merupakan perekat di antara kita. Karena itu kita ingin sekali meneruskan menjaga tradisi ini. Insya Allah kita terus akan menjadi rahmatan lil alamin. Dan bila itu kita jaga, maka kita bukan saja meneruskan apa yang dulu sudah dikerjakan, tapi insya Allah juga memberi pelajaran bagaimana menerjemahkannya dalam konteks yang modern. Dan khususnya untuk Sunan Ampel ini agak unik, karena Sunan Ampel ini selain juga memiliki keilmuan yang luas, kita tahu keikhlasannya, murid-muridnya juga alim, Sunan Bonang, Sunan Derajat ya, itu murid-muridnya, dan Giri. Tapi juga beliau ada di dalam wilayah kepemimpinan politik. Inilah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana itu bisa dikerjakan secara bersamaan dan mendatangkan perasaan ketenangan, keteduhan. Ini harapannya. Dan kami bersyukur sekali bersama dengan Gus Imin kita akan menyongsong ini. Kita sevisi, kita ingin Indonesia yang masyarakatnya aman, teduh, damai, tapi juga kita menginginkan Islam yang hadir memberikan rahmatan lil alamin. Datang dengan ketenangan, keteduhan yang membuat semua melihat, merasa bersyukur kami berada di Indonesia karena memiliki karakter yang tenang, teduh, damai. Ini harapannya, dan mudah-mudahan jadi forum untuk belajar. Saya merasa bersyukur dapat kesempatan ini. Insya Allah setelah ini selesai, nanti ada kirab lagi yang menandakan lagi ada peran sejarah yang harus diteruskan. Ketika Republik di dalam ancaman, maka para santri tidak menjadi penonton di samping, tapi turun tangan langsung menjadi yang terdepan. Kita ingat resolusi jihad yang dimunculkan dan peristiwa 9 September peristiwanya itu hari ini, betul ya? Di Hotel Yamato, 9 September ini pas 9 September ini. 9 September itu peristiwa di Yamato, 22 Oktober resolusi jihad, 10 November peristiwa pertempuran yang legendaris itu. Dan ini adalah sebuah rangkaian yang mengirimkan pesan kepada seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, peristiwa 10 November itu secara tempurnya sekutu kekuatan lebih besar kita. Tetapi yang menggegerkan dunia, mereka tidak mengira bahwa proklamasi kemerdekaan yang pada waktu itu dituding oleh dunia sebagai kemauan sekelompok orang
yang menyatakan atas nama bangsa Indonesia itu dianggap tidak mewakili seluruh rakyat. Tapi begitu ada peristiwa 10 November, dunia terhentak. Ternyata bukan kemauan sebagian orang, ini kemauan rakyat kebanyakan di seluruh dunia. Bukan datang untuk demo, tapi untuk berangkat jihad dengan korban yang luar biasa, hibah nyawa. Saya membayangkan Gus, waktu itu bagaimana perasaan ibu-ibu yang mengirimkan anaknya berangkat. Pasti mereka datang ibunya ke ayahnya, abah, ibu, yun pamit mau berangkat. Datang ke Pak Yai, yun pamit mau berangkat. Dan mereka tahu anaknya belum tentu pulang. Dan mereka tidak pernah bilang, nak kau bertempur ya, biar insya Allah nanti orang keluargamu nanti di kemudian hari dapat fasilitas hebat di Republik ini. Tidak ada pikiran besok dapat apa. Yang ada saat itu adalah kita harus merdeka dan kita tunjukkan kecintaan kita pada tanah air ini, kecintaan bangsa. Jadi di balik peristiwa 10 November ada para ulama yang membekali mereka dengan doa, yang membekali mereka dengan ilmu, dan ada ibu dan ayah yang mengikhlaskan mereka berangkat ke medan tempur. Itu keluarga-keluarga yang menghasilkan pejuang. Insya Allah keluarga-keluarga kita hari ini masih terus menghadirkan pejuang-pejuang. Bapak sekalian saya hormati, para kiai saya hormati, terima kasih atas kesempatan untuk bisa berilmu bersama di sini, berkhidmat bersama. Insya Allah mendapatkan manfaatnya juga. Dan selamat berdiskusi, selamat bertukar pikiran. Semoga berikan manfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies sudah berkenan memberikan sambutan yang sangat hangat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir. Kepada beliau disilahkan.